Siapa pendosa itu? Jawabannya adalah ini jawabannya ya. Kita sama-sama jawab, siapa pendosa itu? Bahwa saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul atau judul tema yaitu Ramadan dan berdosa. Mungkin sebagian dari kita bertanya, kenapa mesti berdosa? Ada apa dengan berdosa? Bukankah Ramadan itu ya yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan siang atau puasa di dalamnya adalah orang-orang yang beriman. Tapi kenapa tema ini yang saya angkat? Mungkin ada sebagian di antara kita yang bertanya seperti itu. Ya, Bapak Ibu, Allah itu sangat sayang kepada kita. Sayangnya itu tak pernah terbilang. Saking banyaknya kasih sayang Allah berikan kepada kita, saking besarnya rasa sayang Allah yang ditunjukkan kepada kita. Namun kadang-kadang kita nggak ngeh. Kenapa kita nggak ngeh? Karena kadang kita belajar orang yang setuju nggak? Kalau sama pendosa aja Allah cinta, apalagi pada orang yang beriman. Baik, kita lihat sebenarnya kita ngomongin siapa gitu ya. Nah, ini kita lihat terminologi dari pendosa itu sendiri. Kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, ini biar ilmiah dikit gitu ya. Ilmiah dikit. Saya merujuk ke KBBI. Ada Pak Haji Sahar. Halo Pak, assalamualaikum. Ini tulisannya udah terbit di korannya Pak Haji Sahar ya, hari Jumat kemarin. Jadi kalau di kampus ada bedah buku, ini hari ini bedah artikel ya, bedah artikel ya. Jadi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa ini, pendosa ini akar-akar dari kata dosa. Ditambahkan dengan imbuhan, awalan, ya kan? Awalan kan awalan itu ada apa aja Bu? Ada ingat nggak? Memberber tersekedih. Nah itu awalan imbuhannya, awalan kata apa? Awalan kata apa beda ya? Memberber tersekedih ada 8. Itu awalan. Kalau akhiran ikannya dan 40. Ikannya ya. 8 awalan, 4 akhiran ya. Bahasa Indonesia ya. Yang ngomong bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau tambah dengan imbuhan ya, dengan kata depan apa awalan, maka pendosa ini artinya orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa. Pertanyaannya siapa pendosa? Siapa pendosa? Ya. Nah, siapa pendosanya? Ini Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah dalam hadis Imam At-Tirmidzi beliau mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Seluruh bani Adam, seluruh anak manusia, seluruh bani Adam, kita semua berarti khata'un, berdosa. Berarti kita berdosa bukan? Berdosa. Setuju? Kalau nggak setuju dengan hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa seluruh anak Adam ini
Dan tentunya Rasulullah mengatakan wa khairul qa'ina at-tawwabun. Bahwa sebaik-baik pendosa itu adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Jadi ini kita akan menjadi orang yang terbaik, ya kan? Kalau kita merasa diri kita sebagai seorang pendosa, kemudian kita kembali kepada Allah. Jadi kita ngomongin pendosa ini yang ngomongin kita sesungguhnya, ngomongin kita, bukan ngomongin orang lain. Ya. Jadi kalau kita tanya lagi berikutnya, siapa pendosa itu? Jawabannya adalah ini jawabannya ya. Kita sama-sama jawab, siapa pendosa itu? Semangat bagus ya. Pendosa itu ya kita, bukan orang lain. Kita nggak ngomongin orang lain, nggak ngomongin orang di luar sana. Kita ngomongin diri kita sendiri. Kalau sadar bahwa kita adalah pendosa. Ya kecuali kalau kita nggak sadar. Kan itu masalahnya. Sebagian besar kita ini nggak pernah merasa bahwa diri kita adalah pendosa karena kita rajin ke masjid, sholat berjamaah, tilawah Quran, sering pengajian, seolah-olah pasti masuk surga tanpa hisab. Betul nggak ada niatan di hati kita? Betul banget. Itu Pak. Itu penyakit kita. Maka dengan gampang kadang-kadang kita menjelek-jelekan orang, dengan gampang kita menjustifikasi orang lain, karena kita merasa dirinya paling bersih, paling suci, paling segala, paling soleh, paling solihah, sehingga akhirnya justru kita tergelincir dalam kesombongan. Ini kita. Maka Allah, sekali lagi kita ngomongin pendosa ini berarti bukan ngomongin orang lain. Sehingga judul tadi kita itu Ramadan dan pendosa itu adalah sebenarnya adalah Ramadan dengan kita. Ramadan dengan kita, bukan dengan orang lain. Ramadan dengan kita. Apa yang kita bisa aplikasikan dalam Ramadan ini? Ya, kita lihat. Lihat hubungannya dengan Ramadan apa? Ya, dalam Quran surah Yunus. Ya, Allah sudah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah, katakan dengan fadilah dari Allah dan rahmat dari Allah, maka karunia karunia dan rahmat dari Allah, maka dengan keduanya itu kita diminta sama Allah apa? Falyafrahu, bergembira. Dengan karunia dan rahmat dari Allah, kata Allah, maka bergembira. Kenapa? Karena huwa itu adalah dia, yaitu fadilah atau karunia dari Allah dan rahmat dari Allah ini, huwa khairum mimma yajma'un. Dia itu karunia dan rahmat dari Allah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa-apa yang kalian kumpulkan. Bapak pergi pagi hari, pulang malam hari, ngapain Pak? Nyari duit. Nyari duit, nyari makan, nyari apa lagi? Buat apa duit? Buat beli rumah, buat beli mobil, buat beli apa lagi? Buat bisa jalan-jalan. Semua yang Bapak kumpulkan itu, yang Ibu miliki itu, ya, yang sekarang dinikmati oleh kita semua itu tak ada artinya kata Allah dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah rahmat atau karunia yang Allah berikan itu adalah ini salah satunya. Kalau kita baca di banyak tafsir, ya, yang dikatakan karunia dan rahmat Allah itu diantaranya adalah Al-Quran. Al-Quran dan seluruh syariat Islam. Ya, Ramadan adalah salah satu rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita untuk umat Islam.
Kenapa? Karena dengan adanya Ramadan kita berpeluang untuk menjadi orang yang terbaik. Kita berpeluang menjadi orang yang terbaik dengan adanya Ramadan. Ya. Kemudian Allah juga dalam Ramadan menjadikan Ramadan sebagai syahrul maghfirah, yaitu bulan di mana Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Oleh karena itu, siapapun di antara kita hari ini yang merasa dirinya berdosa kepada Allah, tak boleh kita putus asa. Tak boleh kita putus asa. Karena ada Ramadan, kita tak boleh putus asa. Kita harus bersegera. Nah, ini surat Az-Zumar ayat 53-54, ini artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan, sebanyak apapun dosa kita, walaupun sebanyak bumi di lautan dosa kita, Allah akan datang kepada kita dengan ampunannya sebanyak itu pula. Bayangin Bapak Ibu, dosa masa lalu kita yang berjibun itu, yang tak terhitung itu akan diampuni sama Allah kalau kita datang kepada Allah. Ini janji Allah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Orang yang melampaui batas jadi orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Di ayat yang lain kecuali syirik, itu pun kalau syirikat membawa sampai dengan mati. Kalau kita belum mati kemudian kita mau takut pada Allah ampuni kan? Ampuni. Bapak punya dosa syirik, pernah pergi ke dukun, pernah percaya sama keris, misalkan begitu. Maka kalau Bapak sebelum meninggal mohon ampun kepada Allah atas dosa syirik yang Bapak lakukan, karena pernah datang ke dukun, pernah percaya dengan keris, datang mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Tapi kalau sampai dengan meninggal Bapak tak minta maaf kepada Allah, maka Allah tidak ampuni. Itu maknanya yang bahwa Allah mengampuni dosa kecuali syirik. Kalau yang lain Bapak Ibu, dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Ya, dosa bisa diampuni oleh Allah. Kecuali dosa kepada sama manusia. Ini kita ngomongin dosa kepada Allah ya. Kalau sama manusia maka wajib hukumnya kita mohon maaf kepada manusia. Yang kita sakiti, yang kita tolong. Di sini dikatakan sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu. Bayangin Bapak Ibu, Allah yang minta kembali. Maka kembalilah kepada Tuhan dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab, kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan. Bayangin, ini Allah yang minta. Sayang nggak Allah sama kita, Bapak Ibu? Ini kalau Bapak Ibu baca pelan-pelan, ayat ini dibaca pelan-pelan, dimaknai, direnungi, bisa jadi nangis nih baca ayat ini. Bisa jadi nangis. Kenapa? Betapa besar dosa kita kepada Allah, tapi Allah masih meminta kita kembali kepada-Nya. Betapa banyak dosa kita, tapi Allah minta kepada kita untuk kita kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Istighfar Bapak Ibu sekalian. Astagfirullah. Yuk kita sama-sama.
kepada Allah berikan kunci hidupnya kepada kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Caranya apa? Kata Allah, wa man taba, di surat Al-Furqan ya, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Jadi kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah, maka kunci berikutnya adalah apa nih? Amalan sholihan. Ya, iringi setiap perbuatan dosa kita, iringi setiap kesalahan kita, iringi setiap kemaksiatan kita kepada Allah dengan melaksanakan amal-amal soleh. Ramadan hadir di tengah-tengah kita dengan berbagai macam keistimewaan. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa saum siang hari bulan Ramadan imanan atas dasar keimanan waktu sahabat dan penuh pengharapan kepada Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah memberikan kepadanya ya, ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Bayangin Bapak Ibu. Ya. Pertama, saum siang hari, Bapak Ibu nggak minta ampun sama Allah. Bapak Ibu puasa saja lurus tanpa ada omongan, ya Allah ampuni saya, nggak usah minta, ya Allah ampuni. Saya kan kalau seperti itu, banget, bukan banget pakai D, banget. Rasulullah katakan lagi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa qiyam di malam hari, sholat tarawih di malam hari, qiyamul lail di malam hari, imanan wa ihtisaban, serta imanan dan mengharap kepada Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau sampai hari seberapa hari kita sholat? Ini hari ke-10 ya, hari ke-10. Tapi sudah sepertiga, ya sepertiga. Kiamnya juga sudah sepertiga. Artinya sudah banyak sebenarnya kalau kita memohon, kalau kita melaksanakan semangat iman dan pengharapan kepada Allah, dosa-dosa kita yang sudah diampuni oleh Allah bisa. Ya, ini Pak, amal soleh, saum yang mulai. Nanti 10 hari terakhir Rasulullah juga menjamin tuh barang siapa yang menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, selain Allah lewat Rasulnya menyampaikan informasi ada yang namanya Lailatul Qadar, Allah juga menjadikan ampunan di 10 hari terakhir. Belum lagi door prize-nya yaitu Lailatul Qadar. Itu door prize-nya. Jadi saya pernah sering mengatakan Ramadan ini ibarat supermarket, ya, ibarat supermarket. Ini Pak Arif kalau bulan Ramadan di tokonya banyak diskon loh Pak, banyak diskon. Boleh sebut alamatnya di mana? Jadi di tokonya Pak Arif ini, ya, Lebaran ini banyak diskon. Ada obral nggak Pak? Ada Pak ya? Ada obral juga. Sudah Pak ada diskon, ada obral. Ada door prize nggak Pak? Nggak ada Pak. Kelipat orang. Ada diskon, ada obral. Dan Allah nggak cuma diskon dan obral. Allah masih juga apa? Door prize. Apa diskonnya? Itu dosa-dosa kita Bapak Ibu. Dosa-dosa kita dengan adanya Ramadan ini diskon sama Allah. Hadis-hadis tadi yang kita baca itu bukti pengumuman dari Rasulullah bahwa Allah memberikan diskon di supermarket Ramadan ini besar-besaran pula. Kan nggak dibilang tuh dosa setahun yang lalu, gitu nggak dibilang kan? Dosa sebulan yang lalu nggak dibilang kan? Dosa sehari yang lalu nggak dibilang. Hanya dibilang dosa-dosa yang telah lalu. Berapa lama? Nggak tahu kita. Selama-lamanya barang yang lalu itu. Berarti diskonnya besar-besar. Obralnya di mana obralnya? Pahalanya.
pahalanya itu Allah obrak. Dengan cara apa? Dengan cara Allah meningkatkan apa tuh? Ganjaran dari setiap amal soleh yang kita lakukan. Yang sunnah dinilai wajib, yang wajib pahalanya dilipat gandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Masya Allah. Dan itu semua hanya ada di bulan Ramadan. Obral pahala, obral. Abah tuh kemarin sempat saum di sana. Kalau sempat terawih di Masjidil Haram, ya. Sholat biasanya berapa pahalanya? 100.000 dikalikan dengan 700. Berapa pahala kemarin? Baru semalam itu. Baru semalam. Makanya orang-orang yang bisnis rumah atau bisnis haji umroh itu kalau umroh harganya dinaikin. Kenapa dinaikin? Karena pahala Allah juga banyak di bulan Ramadan, ya kan? Maka dinaikin. Gitu. Manusia kan begitu ya. Allah kan udah nanti obral dikasih diskon. Tetap aja kagak laku. Kagak laku. Kenapa? Banyak orang yang tidak berpuasa. Banyak orang yang cuek dengan bulan puasa. Ya. Nah, ini banyak sekali. Sekarang kalau itu door prize-nya apa? Door prize-nya adalah apa tuh? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya. Allah menurunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar, ya, di malam Qadar. Apa malam Qadar itu? Wa ma'atul Lailatul Qadar. Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Saya kurang sepakat, kurang setuju dengan ustaz, dengan kiai yang mengatakan Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Kenapa? Khairun di situ katanya. Khairun itu artinya apa? Kalau saya orang teknik Pak, kalau katakannya khairun berarti itu lebih besar Pak. Kalau matematika itu lebih dari. Ini Lailatul Qadar lebih dari 1000 bulan. Kalau digambar Pak Anida dulu kalau kita gambar apa namanya diagramnya itu bulan apa penuh Pak bulannya? Kita bikin gambarnya. Kalau lebih dari gambarnya sama dengan kosong ya Pak, karena kan lebih besar tak terhingga. Ya, kalau orang mengatakan mungkin tujuannya diamalkan sama dengan 1000 bulan supaya gampang hitungnya. Tujuannya itu barangkali. Sehingga kalau misalkan dibagi dengan 1000 bulan tadi itu dibagi dengan 12 bulan dalam setahun, hitungnya jadi gampang gitu. 83,333 bulan tahun. Itu kalau untuk gampang hitungnya. Tapi kan matematika Allah nggak begitu, ya kan? Matematika Allah nggak begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau tadi misalkan kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka berarti pahala kita pada saat itu melebihi dari 83,33 tahun tadi atau 1000 bulan dari amal soleh yang dilakukan di Lailatul Qadar. Kan itu namanya door prize. Kenapa door prize? Tidak semua orang bisa melakukan qiyam ataupun amal-amal Lailatul Qadar sendiri. Coba nanti Bapak Ibu yang tadi terawih di sini, kuliah subuh di sini, nanti 10 hari terakhir siapa yang nginep di sini? Sebanyak ini kan? Atau lebih sedikit dari ini kira-kira? Lebih banyak, alhamdulillah. Ya, kalau lebih banyak alhamdulillah. Ya, gitu. Karena kita mau berapa tuh? Dorba. Ya. As-sholatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan, ya, 4 Ramadan 5 bainahuna tidak apa
dan pemberitaan kabar ya. Jadi kata Rasulullah, sholat kita yang 5 waktu, kemudian sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus, ya, penghapus dosa kita di antaranya itu. Jadi kalau kita habis sholat subuh ke zuhur, kita berbuat dosa, maka sholat zuhur itu adalah menghapus dosa yang dilakukan di antara subuh dan zuhur ke asar kita berbuat dosa. Berarti asar adalah menghapus dosa kita yang dilakukan di antara zuhur dengan asar. Begitu seterusnya. Begitu juga sholat Jumat. Sholat Jumat kita kemarin itu adalah menghapus dosa kita yang dilakukan dari Jumat yang lalu sampai dengan sholat Jumat yang kemarin. Ini hari Sabtu kita melakukan dosa lagi ini. Nanti diampuni lagi di hari apa? Hari Jumat yang akan datang. Itu hapusan mingguan, Pak. Yang tadi hapusan apa tuh? Harian yang 5 waktu itu. Dan Ramadan ini, Ramadan adalah Ramadan tahunan. Dosa kita setahun yang lalu dari Ramadan selesai, Idul Fitri sampai dengan Ramadan kemarin kita awali, kita berbuat dosa, maka Allah jadikan Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Merasa sekarang kalau sayang sama kita? Merasa? Merasa Bapak Ibu? Jawab dong. Merasa tidak? Ya, rasakan kasih sayang Allah kepada kita. Bayangin, ya, kalau nggak ada Ramadan, kalau nggak ada kewajiban sholat Jumat, kalau nggak ada kewajiban sholat tiap hari, maka dosa kita itu nggak terampuni. Kalau datang kalau kasih Allah ampuni, kalau datangkan ini semua untuk menghapus dosa-dosa kita. Dengan catatan, jangan kita mendekati kabar. Kabar itu dosa besar. Dosa besar itu ada apa? Banyak ya. Yang pertama ada adalah syirik, misalnya. Itu dosa besar. Baru kabair, ya. Kabair dosa besar yang terbesar itu ada satu syirik. Yang kedua apa? Hukukul walidain, ya kan? Apa tuh? Menyakiti hati orang tua, ya. Kemudian apa lagi? Berbohong. Nah, hati-hati. Ya, berbohong juga termasuk, qaulun zur itu adalah termasuk juga dosa besar. Ya, hati-hati loh. Jauhi itu semua, maka sholat kita adalah penghapus dosa kita, Jumat kita adalah penghapus seminggu kita, dan Ramadan adalah penghapus dosa setahun. Ini kesempatan emas. Kesempatan emas. Dan tidak hanya kita. Padahal kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu isinya banyak dosa, banyak pahala ya. Ya, mata kita melihat ya, satu ya, kita mau niatnya buka yang lain sebenarnya, tapi lewat, ya kan? Nggak dilihat sayang, ya kan? Nggak dilihat gimana, ya? Gitu. Ya, masa ya sebentar, kita kerja lagi. Dosanya tuh. Dosa, karena dosa mata adalah memandang yang bukan haknya. Ini mulut kita juga berdosa. Kenapa? Ngomongin orang, gibah, fitnah orang, ya kan? Sampai dengan tadi apa tuh? Berbohong, dosa. Telinga kita dengerin orang gosip, ya? Gitu bahkan gosipnya ditonton di TV, gitu, ya? Dosa. Ya, kaki kita melangkah ke tempat di mana ada kemaksiatan di situ, kita nggak berbuat apa-apa, dosa. Tangan kita menyentuh yang bukan haknya, dosa. Ya, banyak lagi dosa-dosa lain yang kita lakukan selama kita terjaga. Sementara baca Quran cuma berapa menit saja, hitung-hitungan pula. Hari ini cuma 1 juz. Hitung-hitungan kita kalau usah ibadah. Ya cukuplah 5 menit. Ya cukuplah 10 menit gitu kan ya. Coba Pak, Bapak Ibu lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran atau dengan handphone? Lebih banyak mana? Al-Quran atau handphone? Handphone itu ditaruh sebentar, ya kan? Ini bunyi ambil, ya kan?
itu tanpa handphone. Jadi kita jadi budaknya handphone juga. Jadi budaknya handphone. Ya, gitu. Astagfirullah. Ya, kita lanjut. Baik. Nah, ini ya, diingatkan sama Rasulullah, jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Ini Ramadan udah hari ke-10 Bapak Ibu. Kalau kita tidak menemukan ampunan dari Allah, maka kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Ini ada 3 orang yang rugi. Yang pertama adalah orang yang disebut nama Rasulullah, tetapi tidak berselawat kepada Rasulullah. Ini sering diingatkan sama imam kita ya. Jadi kalau kita mendengar nama Rasulullah disebut, Nabi Muhammad, Bapak Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya silakan. Pokoknya berselawat. Ya, kemudian yang kedua adalah kalau kita masuk bulan Ramadan, kita udah masuk belum nih? Udah masuk, dulu berdoa, ya, kita berdoa, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Udah masuk ke bulan Ramadan, dicuekin sama kita. Padahal kita minta sama Allah, ya Allah, berangkat saya di bulan Rajab atau bulan Sya'ban ini, sampaikan usia kita sampai dengan bulan Ramadan. Sekarang udah sampai ke Ramadan, terus kita ngapain dengan Ramadan? Biasa-biasa saja. Tidak ada yang kasih jawab, ya. Apalagi kalau kita masuk ke bulan Ramadan, sampai dengan Ramadan berlalu, kita nggak diampuni dosanya sama Allah. Alhamdulillah. Ya, ini kita rugi. Dan yang ketiga adalah ini Bapak Ibu ya. Ini yang bagi Bapak Ibu yang masih punya ya orang tua baik lengkap maupun salah satunya. Ya, Bapak Ibu masih bareng dengan orang tua atau salah satu dari orang tua kita. Ya, kemudian kita tidak menyebabkan kita masuk dalam surganya Allah. Ya, jadi orang tua kita itu Bapak Ibu, ayah kita, ibu kita, itu adalah pintu surga kita. Pintu surga kita. Maka saya sebetulnya termasuk, mungkin saya yakin Bapak Ibu lebih hebat lagi dibanding saya, yang agak susah menolak permintaan orang tua. Saya punya dosen, Prof. Samsul, mudah-mudahan Allah menyayangi beliau. Beliau dulu mantan staf ahli apa ya di Kementerian Pertanian. Itu kalau lagi ngapain saja, rapat dengan menteri, dengan rektor sekalipun, kalau yang punya konsul, pulang Pak. Dia tinggalin itu rapat, dia tinggalin begini dengan siapapun, dia pulang untuk menemui ibu. Prof. Umar, ya, mantan kepala LDP 4, guru besar di UI di Bandung, itu juga begitu. Ya, belum cerita. Kita pulang ke Garut, pulang ke Garut. Baru kan ujung badannya jauh. Ya, pulang ke Garut, nyampe sana apa coba? Cuma ingin melihat kamu doang. Dia sudah tinggal, kemudian dia di Bandung, dia pulang ke Garut hanya untuk ketemu orang tuanya, ingin melihat wajahnya, melihat fisiknya. Bagaimana cerita begitu? Banyak orang-orang hebat, ya, yang dia tidak tidak melalaikan, ya, mengambil kesempatan untuk bisa masuk surga lewat pintu yang dimilikinya itu kedua orang tua. Kalau bapak sudah ada, berarti ada satu. Kalau ibu sudah nggak ada, misalkan masih ada bapak, berarti masih ada satu. Kalau dua-duanya nggak ada, apa yang bisa berubah? Doakan. Dengan doa itu kita mudah-mudahan, ya kan, orang tua kita masuk surga, kita pun ikut masuk surga. Ya, jadi jangan sia-siakan. Kalau ini kita memiliki tiga-tiganya dan kita akhirnya tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, ya, maka kita orang yang rugi. Jangan sampai jadi orang yang rugi. Ya, terkait dalam konteks Ramadan adalah Ramadan sudah kita lalui 10 hari, jangan sampai nanti Ramadan lewat, kita sudah lewat, kita benar-benar dari Allah. Rugi kita. Oke, nanti diberitakan sama Allah surat Al Imran, ya,
billahi minasyaitonir rajim. Wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, Allah perintahkan kita bersegera. Wasariqu, bersegera ila maghfiratin, kepada maghfirah ampunan dari Allah min rabbikum dari kalian, wa jannatin, dan surga di Allah 'arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Allah tetapkan surga itu bagi orang yang bertakwa. Diminta sama Allah kita bersegera. Pak, ini kan ilmu takin, Pak, bukan ilmu dosa. Gimana, Pak? Jelasinnya. Ini ilmu takin loh surga itu. Kalau Bapak ikut kuliah spesial Ramadan tahun lalu, harusnya jawabannya sudah bisa jawab. Karena tahun lalu saya pernah angkat tema ini. Apa judulnya? Masih ingat? Ada surga bagi pendosa. Surga bagi pendosa itu saya bahas tahun lalu ya. Nah, hari ini Ramadan dan pendosa. Jadi kalau Bapak Ibu dulu memperhatikan apa yang saya sampaikan, ini kalau usah dibahas lagi, mesti tahu jawabannya. Ya, mesti tahu jawabannya. Oke, simpelnya begini. Simpelnya, ya, simpelnya adalah Allah merupakan Ramadan. Ya, ayo lanjut aman memberi pada manusia, kama memberi pada lanjut publikum, la'alaku tattaqun. Ya, Allah turunkan Ramadan ini dan Allah wajibkan saum di dalamnya pada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi karena Ramadan ini dosa kita diampuni, kita jadi orang yang bertakwa, maka kita berhak masuk surga ini. Karena status kita kalau lulus di bulan Ramadan ini menjadi orang yang terbaik, yaitu orang yang berarti apa? SP, saya sama. Kalau saya sarjana teknik, kalau yang lulus Ramadan berarti apa? Sarjana takwa. Sarjana takwa. Takakun, mutakin itu berarti orang yang lulus dari bulan Ramadan. Kan Ramadan disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan keluar dia dari alam Ramadan, gelarnya adalah mutakin. Orang mutakin hadiahnya apa nih? Surga, ampunan dan surganya dari Allah. Dia semuanya begitu ya. Kita lanjut. Al-Baqarah ayat 22 mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya. Jadi kalau kita sudah bertobat, jangan kembali lagi. Kan kita seringnya begitu, Pak Haji. Tobat, tapi tobatnya tobat sambal. Terus sampai lagi kok ini. Ya kan? Padahal sampai jalan lagi. Ini dulu saya punya ponakan tuh ya. Makan terus, Pak. Sambil pedas terus sambil nangis. Udus. Tapi jangan terus. Sebelah kok pedas berhenti. Enak. Itu masalahnya. Dosa itu adalah apa? Enak. Benar nggak? Setuju nggak, Pak? Karena dosa itu enak, benar nggak? Benar. Dosa itu asik, ya, gitu. Jadi akhirnya kita pilih lagi. Kan kata lagu zaman ngaji. Apa? Betul dong ya, betul ya. Kalau zaman ngaji kan begitu ya. Berdua apa berdua itu gitu kan? Tapi zaman ngaji lagu ngaji satu kan. Ayo lanjut. Nah, maka renungan terakhir ya. Renungan ini banyak sebetulnya kata-kata motivasi dari para ulama, dari sahabat Rasulullah. Ini dari Imam Qayyim, beliau mengatakan tangisan taubat seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang yang sombong. Bapak Ibu, kalau kita punya dosa lebih baik menangis di hadapan Allah, tidak perlu gengsi, tidak perlu malu. Karena itu lebih Allah cintai daripada orang yang bertasbih memuji Allah tapi orang itu sombong
Sombong itu ada dua. Yang pertama tidak mau menerima kebenaran Allah, dan yang kedua menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Ya, orang yang menganggap remeh orang lain, ya, walaupun dia banyak bertasbih, tidak lebih Allah cintai dibandingkan kita para pendosa yang datang kepada Allah, mengadu kepada Allah, mengampun kepada Allah. Maka jangan pernah malu dan jangan pernah berputus asa. Ya, ini pesan dari Ibrahim. Hari kesan taubat para pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang yang sombong. Demikian Bapak Ibu dan sekalian, waktunya jam 6, kira-kira ini udah pas ya, jadi sesuai dengan jangka waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah giroh, ya, semangat, motivasi buat kita untuk segera memperbaiki diri, tidak berleha-leha, karena kesederhanaan kita dalam memenuhi panggilan Allah itu berbanding lurus dengan tanda keseriusan kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, istri, anak, suami, kita, putri kita, dan seluruh dosa kita. Semoga semuanya teman-teman kita, saudara kita diterima kuasa oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dan dijadikan kita sebagai seorang pemenang yang layak mendapatkan derajat takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar dunia berbuat solihah apa kita dari dosa kita. Alhamdulillah. Dia oke, selamat Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.